Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ananda semua di mata kuliah kita, mata kuliah aplikasi multimedia. Semoga Ananda sehat selalu dimanapun Anda berada. Untuk aplikasi multimedia ini akan kita lalui bersama selama kira-kira kurang lebih 14 kali pertemuan. Di antaranya ada tugas mid dan ada final test ya. Itu kira-kira gambarannya ke depan. Sebelum jauh saya akan menjelaskan dulu berkaitan aplikasi multimedia yang akan kita pelajari, karena ini juga berkaitan dan bersinggungan dengan beberapa mata kuliah di tempat kita. Maka ada beberapa aplikasi yang barangkali nanti saya jelaskan pada bagian ini, itu tidak secara detail kita membahasnya karena akan dibahas pada mata kuliah lainnya. Mari kita melihat aplikasi multimedia menurut definisi kata ya. Nah, ini dia. Menurut definisinya, multi itu banyak atau bermacam-macam. Sedangkan media ini bisa kita lihat ya. Oke. Berasal dari bahasa Latin yaitu medius, yang artinya tengah atau perantara atau pengantar. Bentuk jamak dari kata medium yang secara etimologi berarti perantara atau pengantar, dan merupakan bentuk jamak dari kata medium. Arti harfiahnya berarti perantara, yaitu perantara dari sumber pesan atau source kepada penerima pesan atau receiver. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, media merupakan alat atau sarana komunikasi, perantara atau penghubung. Jika dilihat pula dari asal katanya, medius dalam bahasa Latin yang berarti tengah, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa media mengarah pada sebuah sarana atau alat yang digunakan untuk menyajikan informasi. Kata medium sendiri menurut American Heritage Electronic Dictionary tahun 1991 itu diterjemahkan sebagai alat untuk mendistribusikan dan mempresentasikan informasi. Dan saya kira masih banyak definisi-definisi lainnya yang bisa kita lihat di berbagai tulisan, maupun baik secara online maupun buku. Di sini ada Associate of Education of Communication Technology atau AECT. Ini disampaikan bahwa media merupakan segala bentuk dan saluran yang digunakan menyampaikan pesan dan informasi. Kalau Briggs dan Gagne itu dia mengatakan bahwa media adalah alat yang digunakan untuk memberikan rangsangan pada siswa agar terjadi proses pembelajaran. Blake dan Horalson itu mengatakan bahwa media adalah saluran komunikasi digunakan untuk menyampaikan pesan antara pemberi pesan atau sumber dengan penerima pesan. Kita lihat lagi, Degeng. Media merupakan komponen strategi penyampaian, bisa merupakan alat, bahan, atau orang. Komponen ini dapat dimuati pesan yang akan disampaikan dalam pembelajaran. Kalau menurut Pak Arif S. Sadiman, media mencakup segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan dan merangsang siswa untuk belajar, contohnya film, buku, atau kaset. Pak Cangara dalam buku Pengantar Ilmu Komunikasi tahun 2006 menyebutkan bahwa media merupakan alat atau sarana untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak. Dalam hal ini, media yang paling mendominasi dalam berkomunikasi adalah panca indera manusia seperti mata dan telinga. Pesan yang diterima panca indera kemudian diproses oleh pikiran untuk menentukan reaksi atau sikapnya, baru kemudian dinyatakan dalam tindakan. Ahmad Rohani, media merupakan segala sesuatu yang dapat ditangkap oleh indera manusia yang berfungsi sebagai perantara, sarana atau alat untuk proses komunikasi atau proses belajar mengajar. Sementara Ali, media mencakup
berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Yang terakhir, Arsyad, media dapat diartikan sebagai perantara atau pengantar pesan dari pengirim pesan ke penerimanya. Media di sini dapat berupa suatu bahan atau software dan atau suatu alat atau hardware dan lain-lain. Saya kira ini cukup banyak definisi-definisi yang berkaitan dengan media dan multimedia ya. Jadi nanti kita tinggal menyesuaikan. Oke, selanjutnya saya akan berpindah kepada definisi multimedia itu sendiri. Kalau tadi menurut kata ada kata multi dan media. Nah, sekarang kita masuk kepada definisi multimedia menurut ahli. Nah, ini ada beberapa definisi yang bisa kita lihat. Multimedia dapat diartikan sebagai penggunaan beberapa media yang berbeda untuk menggabungkan dan menyampaikan informasi. Nah, beberapa komponen multimedia yang disampaikan dalam hal ini adalah bisa berbentuk teks, audio, grafik, animasi, dan video. Nah, sedangkan menurut Ross tahun 1996, multimedia itu merupakan kombinasi dari komputer dan video. Ada juga yang mengatakan bahwa kombinasi dari 3 elemen seperti suara, gambar, dan teks. Itu menurut MC Comic tahun 1996. Kombinasi dari paling sedikit 2 media input atau output. Media ini dapat berupa audio, suara atau musik, animasi, video, teks, grafik, dan gambar. Itu menurut Turban dan kawan-kawan tahun 2002. Sedangkan menurut Robin dan Linda, multimedia itu merupakan alat yang dapat menciptakan presentasi yang dinamis dan interaktif yang mengkombinasikan teks, grafik, animasi, audio, dan video. Nah, selanjutnya menurut Hofstadter tahun 2001, multimedia dalam konteks komputer adalah pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, video dengan menggunakan tool yang memungkinkan pemakai berinteraksi, bereaksi, dan berkomunikasi. Dan satu lagi, ini ada definisi yang masih dalam bahasa asing menurut Wikipedia ya, yang bisa disimak sendiri. Dan tentu berbagai definisi lainnya yang tidak bisa dijelaskan ya, tidak tersampaikan di sini satu persatu. Oke, jadi merujuk dari apa yang disampaikan dari definisi menurut kata, kemudian multimedia menurut para ahli. Nah, pada dasarnya komponen-komponen multimedia dapat kita lihat itu ada teks, ada audio, ada image atau gambar, ada video, ada animasi. Yang komponen-komponen ini nanti akan diramu menjadi sedemikian rupa menggunakan aplikasi multimedia sesuai dari mata kuliah ini, yang tentu nanti akan bisa diterapkan dalam berbagai bidang seperti bidang periklanan, kemudian bidang jaringan, kemudian bidang bisnis, pendidikan, kesehatan, keagamaan, seni, dan bidang-bidang lainnya. Nah, tentu harapan kita adalah semua bidang yang disebutkan di sini paling tidak sesuai dengan kontennya multimedia ya, paling tidak dia bisa basisnya semua adalah multimedia. Nah, kemudian misalnya di bisnis untuk apa saja ya bisa diterapkan pada company profile ya, presentasi bisnis, simulasi atau demonstrasi produk, presentasi pengajaran, pemasaran, periklanan, demo produk, database katalog, instant message, dan komunikasi jaringan. Nah, tidak ketinggalan video conference.
Kemudian misalnya pada dunia pendidikan, itu bisa dijadikan sebagai media pembelajaran. Nah, dalam media pembelajaran sendiri itu tentu penyampaiannya, bahan pengajaran secara diharapkan bisa berjalan secara interaktif. Tujuannya untuk mempermudah pembelajaran karena didukung oleh komponen-komponen multimedia yang diterapkan dalam media itu. Kemudian dia bisa digunakan sebagai simulasi dan demonstrasi sarana pembelajaran online atau pendidikan jarak jauh. Nah, ini seperti yang biasa kita lihat pada e-learning. Nah, itu tentu banyak karakteristiknya. Ini saya tidak perlu bahas di sini. Ada karakteristik e-learning itu seperti apa. Kemudian ada manfaat e-learning. Kemudian manfaat e-learning bagi lembaga itu banyak sekali, dan pada dasarnya bisa dibaca pada presentasi ini ya. Oke. Kemudian saya akan melanjutkan kepada manfaat penggunaan multimedia. Nah, menurut Computer Technology Research itu penggunaan multimedia itu berdasarkan penelitian bahwa ketika itu diterapkan, orang mampu mengingat 20% dari apa yang dilihat, orang mampu mengingat 30% dari apa yang didengar, dan 50% ketika penggabungan di antara keduanya, dilihat dan didengar, dan orang mampu mengingat 30% dari yang didengar, dilihat dan dilakukan. Nah, ini menurut Computer Technology Research. Nah, tentu kita bisa mengimplementasikan produk-produk multimedia atau membangun sebuah produk multimedia sehingga ketercapaian dari berapa persen dari persentase-persentase yang di sini, apakah dia 50% atau yang lebih tinggi, tergantung dari bagaimana caranya diramu dan diimplementasikan kepada pemakai. Kemudian pada kajian yang lain itu jauh sebelumnya juga kita sering mendengar atau bahkan bisa searching di internet dan melihat kerucut pengalaman Edgar Dale ya, yang kira-kira kalau kita lihat itu akan seperti ini, bahwa setelah 2 minggu itu ketika sajian informasi itu diberikan kepada seseorang, ketika itu dengan cara membaca, maka 10% dari dia bisa memperoleh 10% ya ketika dia membaca. Ketika dia mendengar, capaiannya bisa 20%. Ketika dia bisa melihat, jadi membaca, dia melihat, capaiannya lebih tinggi 30%. Nah, di sini bisa kita lihat ini bagian-bagiannya dalam kurungnya 50% dari apa yang kita dengar dan kita lihat. Nih, jadi melihat film, melihat pameran, melihat demonstrasi, karya wisata. Nah, ini sudah bentuk visual, itu capaiannya ternyata lebih tinggi. Nah, tentu harapan kita adalah dengan penerapan produk-produk multimedia, memvisualisasi sesuatu tergantung dari apa yang dibuat. Nah, itu bisa didemonstrasikan, bisa ditunjukkan kepada pengguna, sehingga capaian pembelajarannya itu bisa mencapai lebih tinggi daripada hanya membaca saja, mendengar saja, atau melihat. Ya, tentu dengan capaian yang sampai 50%. Dan kalau ingin mencapai 70% dari apa yang bisa dalam bentuk partisipasi ya, dalam diskusi, demonstrasi, pengalaman melalui drama. Demonstrasi ini batasnya sampai di sini. Itu capaiannya bisa mencapai 70%. Ya. Sedangkan untuk mencapai capaian yang lebih tinggi, ini kerucutnya juga dari ini semakin besar, semakin ke bawah semakin besar, artinya semakin banyak capaiannya. Itu ketika pengalaman melalui drama ya, kemudian pengalaman melalui benda tiruan, pengalaman langsung, artinya ketika akumulasi dari ini semua, tetapi itu sampai pada tingkat tindakan dilakukan, dikerjakan atau melihat langsung, berada di lapangan langsung, atau hal-hal lain yang memberi dukungan untuk pencapaian 90% ini, saya kira memang akan hasilnya menjadi lebih
lebih baik ya. Nah, saya kira ini juga merupakan bagian kajian yang bisa kita perhatikan, sekalipun tadi ada ya, ini bisa sesuai ya dengan apa yang disampaikan Computer Technology Research, capaian-capaiannya. Jadi dengan demikian, karena kita sudah tahu manfaat ketika kita menggunakan sebuah produk, karena tentu harapannya adalah ketika dia berinteraksi antara satu media dengan media yang lain, tentu harapan kita adalah bisa menghasilkan sebuah produk yang sempurna, produk yang jauh lebih baik. Nah, mari kita lihat, semua ini tentu aplikasi multimedia harus juga mendapatkan dukungan dari perangkat keras. Perangkat keras apa yang kita gunakan? Yang kalau menurut saya pada dasarnya semua perangkat keras yang ada saat ini itu pada dasarnya bisa merupakan apa ya, penunjang untuk kita membangun sebuah produk multimedia yang baik. Jadi yang umum tentu kita menggunakan komputer, kalau aplikasinya berbasis komputer. Kemudian kita bisa menggunakan kamera digital, kemudian dari kamera digital itu sendiri, di situ bisa foto, bisa apa ya, membuat video, lalu itu diolah lagi dalam bantuan aplikasi yang lain. Kemudian media penyimpanan tentu ini biasanya include baik di dalam komputer maupun ke kamera digital maupun ke handycam sendiri. Nah, ini ada handycam, ada smartphone. Yang saat ini saya kira tidak ada yang tidak memiliki smartphone ya. Ada tablet, ada dongle any case. Dongle ini ketika itu dipasang misalnya ke perangkat lain, katakanlah dongle itu dipasang di komputer, lalu wifi-nya diterima di ponsel ini, apapun yang ditampilkan di perangkat smartphone kita itu akan ditampilkan di televisi, ya kan? Nah, dan seterusnya, atau ditampilkan di LCD projector kalau kebetulan itu di dongle ini dipasang di sana. Kemudian ada pen digital art, ada voice recorder. Pen digital atau digital art ini dia seperti papan, dan apapun yang kita gambar di atasnya itu langsung tergambar secara otomatis di komputer kita. Dan biasanya itu sangat membantu para seniman ya, atau para desainer yang senang menggambar, yang pada dasarnya papan ini juga saya kira bisa digunakan oleh pengajar ya di kelas secara real time. Apapun yang ditulis di papan itu dari pen digitalnya itu akan terkoneksi atau akan tertulis di layar komputernya, yang ketika layar komputer itu juga dihubungkan dengan LCD projector, maka dia bisa divisualisasi di layar ya, atau di tembok, sehingga itu bisa dilihat lebih banyak orang dengan sangat jelas. Kemudian ada voice recorder, di mana voice recorder ini bisa merekam. Saya kira untuk rekaman-rekaman untuk mengisi suara atau merekam orang yang sedang berbicara, itu bisa dijadikan sebagai bahan ya, untuk diolah lagi dalam aplikasi kita. Kemudian ada interactive whiteboard. Ini juga peralatan yang dalam mengajar yang saya kira secara perangkat keras ini sangat membantu, sangat banyak manfaatnya yang bisa kita lihat nih. Kemudian ada movie view nih, ada movie view. Movie view ini juga merupakan alat di mana dia mobile, guru bisa mobile di dalam kelas dengan alat itu, yang ketika itu dihubungkan dengan perangkat pada siswa. Nah, itu apapun yang dikerjakan oleh siswa itu sendiri, itu guru bisa langsung menganalisis. Jadi ini disebut juga sebagai teacher view, wireless tablet ya, memungkinkan guru dapat bergerak bebas di dalam kelas tanpa harus terpaku di dalam kelas dalam memberikan suatu materi atau konten belajar, sehingga guru dapat lebih dekat berinteraksi dengan murid. Kemudian movie view ini juga dapat berfungsi sebagai teacher view analysis,
karena jika dihubungkan dengan alat respon, maka jawaban murid dapat langsung terlihat di layar Mobi View sehingga guru dapat mengakses jawaban dari siswa dan lain-lain. Dan saya kira begitu banyak perangkat-perangkat keras yang sangat membantu kita di dalam belajar. Nah, bagaimana dengan berkaitan dengan aplikasi multimedia? Nah, karena ini adalah aplikasi, tentu kita bicara perangkat lunak. Perangkat lunak kita bicara software ya. Nah, tentu ada dua, apakah penggunaannya secara offline atau online. Nah, kita lihat kalau dia offline ini juga masih apa ya? Kita lihat apakah dia berbasis komputer atau berbasis smartphone. Seperti saat ini ya, saya mengkhususkan Android. Online juga begitu. Nah, online juga ini banyak. Nah, saya akan membahas dulu ini berbasis komputer. Berbasis komputer, nah kita bisa lihat apakah dia standalone, dia berbasis video, berbasis web, berbasis game, atau berbasis artificial intelligence atau virtual reality. Nah, saya kira ini sangat banyak. Nah, kalau dia standalone ini banyak aplikasi-aplikasi yang umum dan sering kita temui di pasaran. Nih, saya tulis pada bagian bawah ini dan lain-lain karena tentu banyak yang tidak tersajikan di sini, tetapi diantaranya adalah yang paling umum yang kita gunakan adalah Microsoft PowerPoint, ada iSpring, ada Flip Album, ada Adobe Flash CC atau Adobe Animate, ada Prezi, Lecturer Maker, ada Macromedia Director, Macromedia Authorware, Autoplay Mini Studio, Autoplay, ada Mini Studio, ada Media Studio, ada Excel Learning, Aurora, Mind Mapping, Quiz Creator, Hot Potatoes, Android Studio, Illumination, dan lain-lain. Dan saya kira begitu banyak yang saya tidak bisa sebutkan semua pada bagian ini ya. Kemudian bagaimana kalau dia berbasis video? Nah, kalau kita membangun berbasis video ini bisa kita lihat lagi apakah dia video tutorial atau video animasi papan tulis. Nah, kalau ya berbentuk slide seperti menulis dan seterusnya, kemudian film edukasi, atau dia berbentuk kartun. Kalau dia video tutorial, kita masih ya memilahnya lagi apakah aplikasi. Tentu kalau mau membangun maksudnya video tutorial, kita akan menggunakan aplikasi video editor. Video tutorial juga bisa dibangun dari screen capture, aplikasi screen capture ya. Nah, ini aplikasi screen capture yang sangat banyak. Nah, kalau aplikasi video editor sendiri ini sangat banyak di pasaran juga. Saya tidak sebutkan semua ini, tapi di sini ada kurang lebih ada 13 ya. Ada Adobe Premiere, ada AVS Video Editor, ada Virtual DAP, Sony Vegas Pro, Corel Video Studio, Windows Movie Maker, Afida Mux, Finacle Studio, Hitfilm Express, Camtasia, Gates Video Toolkit, FSDC Free Video Editor, OpenShorts. Kemudian ya After Effects sendiri tidak ditulis di sini ya, dan lain-lain. Saya kira dia masuk dan lain-lain, dan aplikasi-aplikasi yang barangkali sering Anda gunakan seperti Video Maker dan lainnya ya. Ini Windows Movie Maker ya, yang bisa Anda gunakan. Artinya apa? Bahwa untuk membangun konten-konten aplikasi untuk video itu ya tentu kita menggunakan aplikasi video editor. Kemudian video editor sendiri, ketika kita tidak mau menggunakan ini, seperti ini misalnya, saya membuat video ini dengan screen capture. Jadi apapun yang saya sampaikan, yang saya jelaskan atau mau saya ini ya langsung di screen ya, langsung di capture ya dari tampilan yang ada di sini, dan itu dibangun menjadi sebuah video. Nah, aplikasi ini juga sangat banyak di pasaran. Ada namanya aplikasi perekam layar, PC OBS Studio, Atomic Active, ada Screen Presso, ada Ice Cream Screen Recorder VC, Windows 10 Game Bar, Shadow Play, VM Shapetool, Dextory ya, XSplit, Gamecaster, ada Action, ada perekam layar XSplit, Game Studio, Cinetake, dan saya kira ya dan yang lainnya yang barangkali tidak disebutkan di sini, yang saya kira itu juga sangat banyak. Tetapi pada dasarnya kita akan memilih aplikasi-aplikasi ini, mungkin tidak semua ya, hanya aplikasi-aplikasi yang umum yang juga bisa digunakan ya secara umum oleh Ananda semua.
Nah, kemudian video animasi papan tulis itu biasanya menggunakan sparkle ya. Nah, ya, dari slogannya bahwa dia adalah seperti papan ya. Ya, slide. Sparkle ini seperti itu. Nah, dengan berbagai macam keunggulannya, ini juga aplikasi yang banyak digunakan. Kemudian film edukasi. Film edukasi sendiri ya tentu menggunakan aplikasi editor seperti yang di atas, yang tadi. Ya tentu aplikasi-aplikasi itu melalui hardware yang tadi kita menyuting, lalu membangunnya menjadi sebuah video melalui proses editing saya kira. Kemudian kartun sendiri, ya tentu harapannya adalah membuat film kartun edukasi, karena kita bicara dalam dunia pendidikan. Nah, untuk aplikasi yang juga banyak, ya saya kira ada Cinefix Studio, ada Crazy Tail Animator, ada Spine Animator Paper, ada Digicel Flipbook, ada Spriter ya, dan ada Cell Action 2 dimensi dan lain-lain. Saya kira ini juga sangat banyak ya, ini dan lain-lain. Oke. Yap. Oh, ini di sini ya. Saya akan masukkan dan lain-lainnya dulu. Ini virtual reality. Ini ya, angkat dulu. Jadi saya kira banyak hal yang bisa kita lihat. Nih ada tadi ya film kartun. Nah, saya akan masukkan selection dan lain-lain. Nah, ini saya sisa masukkan di sini dan lain-lain. Oke, itu berbasis video. Kemudian berbasis game sendiri. Ini game ini sangat banyak aplikasinya. Ada Tyranno Builder, Visual Novel Studio, ada Construct, Gigi Maker, Click Team Fusion, RPG Maker, MV, Game Salad, Game Maker Studio 2, kemudian Stencil, G-Develop, Buildox, Cocos 2 dimensi, Monogame, Unity, Adventure Maker Studio, Corona SDK dan lain-lain. Nah, ini kalau aplikasi-aplikasi yang barangkali itu nanti bisa dipilih ada sendiri, atau kombinasi dari aplikasi itu untuk membangun AI ya, atau virtual reality. Kemudian yang berbasis smartphone Android, ini juga masih kita membagi-baginya lagi, apakah itu tutorial statis, apakah itu video tutorial seperti yang tadi yang berbasis komputer, cuma ini akan diakses melalui smartphone. Kemudian ada juga aplikasi-aplikasi yang khusus untuk membangun musik dan instrumental ya, game, ada simulasi, ada e-learning, ada kartun, ada juga AI dan virtual reality. Nah, kemudian itu, tapi ini yang tadi kita masih mengkategorikan sebagai aplikasi untuk offline ya. Nah, yang online ini, yang online juga kurang lebih sama. Nah, ini online, apakah onlinenya itu berbasis komputer ataukah berbasis smartphone atau berbasis media sosial, sekalipun dua bagian ini menjadi ikon dari sisi perangkat, tetapi kita juga bisa tambahkan di sini bahwa banyak konten-konten multimedia yang secara teknis itu dibagikan di media sosial seperti di YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram dan seterusnya, ada Line, BBM, Twitter, Google Flash, Facebook Messenger dan lain-lain. Nah, di online sendiri ada yang produk-produk multimedia berbasis artificial intelligence, bisa juga berbasis virtual reality, atau ya yang sering kita lihat untuk pada saat kita searching berbasis web dan blog. Saya kira begitu banyak yang bisa kita lihat ya, atau bisa kita baca. Namun pada mata kuliah ini, karena ini barulah pengantar, kita akan memilih beberapa aplikasi yang barangkali sudah disebutkan di penjelasan saya tadi. Kita akan memilih untuk kita gunakan untuk membangun produk-produk multimedia dari perangkat lunak, atau dari perangkat lunak yang sudah disampaikan yang tadi, yang cukup banyak itu ya. Dan mudah-mudahan Ananda semua bisa mengikutinya dengan baik, sehingga proses perkuliahan ini juga bisa berjalan baik
dan di antara Anda bisa memiliki skill-skill tertentu berkaitan dengan arah dari mata kuliah kita. Saya kira untuk sementara ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa disimak, sekalipun pertemuan ini belum sempurna betul karena baru bersifat tataran informasi, tapi saya berharap Anda semua menyiapkan diri untuk ikut ambil bagian dalam mata kuliah ini, sehingga kita bisa mempraktikkan berbagai proyek-proyek yang akan disajikan sebagai kelanjutan dari video ini di channel ini. Saya kira demikian. Silakan subscribe dan klik lonceng, sehingga paling tidak nanti ketika ada video, sekalipun saya tidak menyampaikan, nanti akan secara otomatis Anda semua bisa memperoleh informasinya ya lebih cepat sebelum mata kuliah ya itu berjalan. Jadi nanti saya akan upload terus konten-konten yang berkaitan dengan mata kuliah ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga kita semua sehat selalu. Salam online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.